Namaku Sinta. Umurku 23 tahun. Aku gadis biasa dari desa kecil di kaki Gunung Slamet. Tinggal bersama ibu dan adik perempuanku. Ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan. Dan sejak itu aku menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di warung kelontong milik tetangga. Hidupku tenang. Tidak pernah terlibat hubungan cinta yang rumit. Aku percaya, jodoh itu akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang wajar. Tapi ternyata, aku salah besar. Hari itu aku diminta mengantar pesanan ke rumah besar yang baru dibeli oleh orang kota. Rumah itu lama kosong dan dipercaya angker oleh warga. Tapi karena butuh uang, aku beranikan diri ke sana. Disitulah aku bertemu dengan Raihan. Tinggi, tampan, wajahnya bersih. Tutur katanya lembut dan sopan. Matanya menatapku lama. Terlalu lama hingga membuatku salah tingkah. Aku baru pindah ke sini, dan belum punya banyak kenalan, katanya. Sejak pertemuan itu, Raihan sering mampir ke warung. Kadang hanya beli sabun, kadang cuma numpang tanya harga. Tapi setiap kali datang, hatiku berdebar, dan rasanya aku tidak bisa menolak permintaannya, sekecil apapun. Aku seperti dikendalikan oleh rasa suka yang terlalu besar, yang janggal. Karena aku bahkan belum mengenalnya dengan baik. Hanya dalam 2 minggu, Raihan melamarku. Ibu dan tetangga terkejut. Mereka menasehati agar aku jangan buru-buru. Tapi entah kenapa aku justru marah. Seolah semua orang menghalangi takdirku. Aku mencintainya karena Allah, Bu, kataku waktu itu. Tapi kalau aku jujur, perasaanku terlalu cepat membesar. Bahkan aku tak bisa tidur kalau tidak melihat wajahnya. Setiap malam aku bermimpi tentangnya, dan sering melihat dirinya memanggil-manggil dari kejauhan, berdiri di bawah pohon besar dengan asap mengepul di sekitarnya. Adik perempuanku, Dela, bahkan pernah berkata lirih, "Mbak, sejak kenal Mas Raihan, kamu jadi beda. Kadang ngomong sendiri, kadang senyum-senyum pas tidur." Aku tertawa waktu itu. Kupikir itu hanya perasaan Dela saja. Tapi aku juga sadar, aku memang mulai berubah. Tak peduli meski keluarga menolak. Kami tetap menikah hanya sebulan setelah kenalan. Acaranya sangat sederhana, hanya akad dan makan kecil-kecilan. Raihan tak punya banyak keluarga. Katanya mereka di luar negeri semua. Dan sejak malam pertama, aku resmi menjadi istri dari pria yang terasa terlalu sempurna. Namun disinilah awal dari semua malapetaka. Pakupin bundar malam pertama yang mencekam. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh cinta. Tapi justru menjadi malam pertama yang membuat bulu kuduku meremang. Raihan memintaku menunggu di kamar. Sementara dia masuk ruang kerja dan mengunci diri selama hampir 1 jam. Aku mendengar suara lirih seperti doa atau rapalan aneh. Tak seperti zikir. Irama nadanya seperti nyanyian yang menakutkan. Saat dia kembali, wajahnya pucat dan keringat bercucuran. Tapi dia tersenyum padaku dan berkata pelan, "Sekarang kamu hanya milikku, dunia dan akhirat." Aku membalas senyum itu, walau hatiku tak nyaman. Dan malam itu, aku kembali bermimpi tentang pohon besar dan api yang menjilat langit. Tapi kali ini, di bawah pohon itu, ada sosok wanita berbaju merah menangis menatapku. Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa paling membahagiakan. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku mulai sering sakit. Tubuhku lemas, mudah marah. Dan setiap subuh aku terbangun karena mimpi buruk. Kadang aku mendengar suara-suara orang berbisik tepat di telingaku. Padahal kamar dalam keadaan gelap dan sepi. Raihan? Dia selalu tampak tenang. Tapi ada yang janggal darinya. Setiap malam, sekitar jam 2 pagi, dia selalu bangun dan masuk ke ruangan kecil di pojok rumah. Ruangan itu selalu terkunci. Tak ada yang boleh masuk. Bahkan aku pun dilarang. "Ada barang-barang pribadi," jawabnya setiap kali kutanya. Tapi malam itu, aku penasaran. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Dan aku mendengar suara. Bukan suara doa. Tapi suara berat, seolah bukan berasal dari manusia. Dia sudah milikku, darahnya akan menjadi pengikat, biar takkan pernah lari dariku. Suara itu menggelegar, membuatku gemetar.
Ketika pintu mendadak terbuka, Raihan berdiri di sana. Matanya merah, wajahnya datar. Tapi kemudian ia tersenyum seperti biasa dan memelukku. "Kamu ngintip ya?" ucapnya pelan. "Itu dosa, sayang." Aku tak bisa berkata apa-apa. Entah kenapa tubuhku lemas dan pikiranku kosong. Yang ku tahu, setelah itu aku hanya bisa menangis, tanpa sebab yang jelas. Setiap pagi, aku bangun dalam kondisi sangat lelah. Kadang ada lebam di tubuhku, seperti dicakar atau digigit. Tapi Raihan selalu bilang itu mimpi. "Kamu kecapean aja," katanya sambil memelukku erat. Yang lebih aneh, aku jadi sangat sensitif terhadap adzan. Setiap suara adzan berkumandang, telingaku terasa berdenging. Dan aku mulai malas sholat. Padahal sebelumnya aku tak pernah meninggalkannya. Aku seperti dikurung dalam tubuh sendiri. Mau sholat, tapi berat. Mau ngaji, tapi lidah seperti kaku. Bahkan aku pernah merobek Al-Quran kecil yang ada di meja tanpa sadar. Baru sadar setelah adikku menegur saat berkunjung. "Mbak Yu, kamu kok jadi aneh begini?" "Mbak Yu kenapa sih?" ucap Dela sambil menangis. Tapi saat itu, aku malah membentaknya. "Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Suatu hari aku dipaksa Dela untuk pergi ke pasar. Biar pikiranku segar, katanya. Di sanalah aku bertemu seorang ustadz sepuh. Ia menatapku lama dan berkata dengan suara berat, "Nak, siapapun suamimu, dia bukan orang biasa. Kau sedang dalam pengaruh sihir pengikat, bukan cinta." Aku hanya tertawa saat itu. "Ustadz salah orang," kataku. Tapi ustadz itu menatap mataku dalam-dalam. "Kalau nanti kau mulai mendengar suara perempuan menangis di dalam rumahmu, jangan abaik malam itu." Sekitar pukul 2, aku mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu datang dari dalam rumah. Awalnya sayup, lalu semakin jelas. Aku kira dari dapur, tapi saat ku cari, tak ada siapa-siapa. Tangisan itu malah pindah ke kamar mandi. Dan ketika aku membuka pintu, aku melihat bayangan perempuan berbaju merah duduk memeluk lutut sambil menangis darah. Aku menjerit, dan Raihan langsung menghampiri. Tapi bukannya tenang, dia malah berbisik pelan. "Jangan hiraukan dia. Dia cemburu, karena kamu sekarang milikku." Aku gemetar. Aku tahu, ini bukan rumah tangga biasa. Ini bukan cinta biasa. Hari-hariku berubah seperti mimpi buruk tanpa ujung. Setiap malam, suara tangisan itu datang. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur, kadang di atas tempat tidurku sendiri. Suara tangisnya bukan sekadar sedih, tapi memilukan. Dan anehnya, aku tak pernah bisa memanggil nama Allah saat itu. Seolah lidahku keluh. Itu bukan gangguan, itu peringatan. Bahkan saat aku mencoba mengambil wudhu dan sholat, tubuhku bergetar hebat. Aku terjatuh, mengigau dan menangis sendiri. Raihan hanya menatapku dari balik pintu. Diam. Matanya seperti kosong. "Sudah ku bilang, kamu gak perlu sholat. Cukup patuh padaku," katanya suatu malam. Aku ingin marah, ingin menolak. Tapi entah kenapa, setiap kali dia menatapku, semua kemarahanku sirna. Aku malah merasa bersalah telah menentangnya. Seakan-akan cintaku padanya terlalu dalam untuk dilawan. Tapi ini bukan cinta yang wajar. Ini seperti jerat. Seperti racun yang manis di awal dan menggerogoti di dalam. Pagi itu, aku merasa ingin sekali membersihkan rumah. Naluri dalam diriku seperti mendorongku untuk mencari entah apa. Dan saat aku membersihkan bagian bawah rak dapur yang jarang dibuka, aku menemukannya. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Di sampingnya ada benda seperti boneka dari jerami, dililit benang merah, dan potongan kain dalam yang aku yakin milikku sendiri. Tanganku gemetar. Aku lanjut menyapu ruang tengah, dan di bawah meja altar kecil dekat pintu kamar Raihan, aku melihat segumpal rambut yang tampak seperti milikku juga. Baunya amis dan menyengat. Saat aku hendak mengambilnya, tiba-tiba aku pingsan. Dalam pingsanku, aku bermimpi melihat diriku sendiri berdiri di tepi sungai berwarna merah. Di seberang,
Berdiri sosok wanita berbaju merah menyeringai sambil memanggilku. Cintamu bukan milikmu sendiri. Sinta, kau terikat. Raihan telah mengikat jiwamu dengan darahmu sendiri. Dan kamu akan jadi miliknya, bahkan setelah mati. Aku terbangun dengan teriakan keras. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Dan Raihan berdiri di sampingku sambil memeluk boneka jerami itu. Di tangannya ada pisau kecil dan setetes darah segar. Tenang sayang, ini hanya perkuatan. Biar kamu gak pernah ninggalin aku. Diam-diam, saat Raihan pergi keluar kota sehari, aku mendatangi kembali Ustadz tua di pasar. Kali ini aku tak menyangka lagi. Aku merasa dikunci. Ustadz, aku gak bisa ngelawan suamiku. Aku mencintainya tapi aku juga benci. Aku seperti dikendalikan. Aku mimpi buruk tiap malam, dan di rumah ada suara-suara. Ustadz itu menunduk lama. Lalu ia mengambil air, membacakan ayat-ayat suci, lalu menyuruhku meminumnya. Saat aku meneguk seteguk saja, tubuhku langsung muntah darah dan belatung. Naudzubillah. Kamu sudah terikat pelet jalur syirik berat. Ilmu ini bukan sekadar pengasihan, tapi pemanggil jin korin wanita untuk menaklukkan dan mengikat jiwamu. Aku menangis. Tubuhku lemas. Aku harus gimana? Ustadz, aku terlanjur menikah dengannya. Ustadz itu memejamkan mata. Kamu harus kuat, karena jalan keluar dari pelet bukan hanya lewat doa, tapi lewat luka dan darah. Jika kamu tak segera lepas, azab dari Allah akan menimpa rumah tanggamu. Dan itu sudah mulai terasa. Sejak aku sadar bahwa cinta ini bukan dari hati, melainkan hasil dari pelet, hidupku makin hancur. Bukan hanya hatiku yang terjerat, tapi seluruh rumahku pun kini terasa gelap. Udara di dalam rumah seringkali terasa panas menyengat. Bahkan saat hujan deras di luar, ada bau amis tak wajar yang tak kunjung hilang. Kadang seperti darah, kadang seperti bangkai busuk. Dan yang paling membuatku takut, tangisan itu kini bukan cuma di malam hari, tapi mulai terdengar siang bolong. Usaha Raihan yang semula lancar, jualan alat elektronik secara online, tiba-tiba hancur. Semua barang yang dikirim selalu rusak, hilang, atau tertukar. Pembeli meminta refund, dan beberapa menuduh Raihan menipu. Ia makin sering marah, membentakku tanpa sebab, bahkan pernah melempar gelas ke arahku. Tapi anehnya, meski aku diperlakukan seperti itu, aku tetap merasa kasihan dan mencintainya. Padahal, aku juga merasa takut dan jijik. Aku tahu, itu bukan perasaan normal. Aku tahu, itu pengaruh sihir. Waktu itu aku sedang hamil 2 bulan. Aku bahkan belum sempat memberitahu keluarga. Tapi suatu malam, aku terbangun karena mimpi ditarik-tarik oleh wanita berbaju merah di jendela kamar. Wanita itu berbisik, "Bayi itu bukan milikmu, dia bagian dari darahku." Aku bangun sambil teriak, tapi darah sudah mengalir di bawah tubuhku. Aku keguguran. Raihan hanya berdiri di ambang pintu kamar, menatapku tanpa ekspresi. Tidak panik, tidak bersedih, tidak juga marah. Yang ia katakan hanya satu kalimat pelan. Anak itu belum siap. Aku menangis sampai pingsan malam itu. Setelah keguguran itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Benda-benda jatuh sendiri. Cermin kamar pecah saat aku berdiri di depannya. Bahkan aku pernah melihat diriku sendiri berdiri di dapur. Padahal aku sedang di ruang tamu. Terkadang, aku melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di kursi ruang tengah, menggoyang-goyangkan kakinya sambil menyisir rambutnya sendiri, dengan sisir penuh darah. Semua ini tak bisa kuterima dengan logika. Raihan hanya menyuruhku diam. Dia bilang aku mulai kerasukan rasa takut dan harus didiamkan. Tapi malam itu, saat aku tak tahan, aku membaca kalimat la ilaha illallah. Tiba-tiba pintu kamarku tertutup keras sendiri, lampu padam, dan angin seperti masuk dari segala arah. Dan di atas lemari, aku melihat sosok wanita merah menjerit, "Jangan sebut nama Allah di rumah ini." Aku kembali menemui Ustadz di pasar, dalam keadaan tubuh kurus, wajah pucat, dan mata cekung. Ia menatapku sedih. "Sudah kubilang,
Ilmu pelet yang digunakan Raihan bukan biasa. Itu ilmu pengikat jiwa dengan tumbal cinta dan darah. Setiap kali kamu mencoba lepas, akan ada korban baru. Dan tanda-tandanya sudah nyata. Aku hanya terdiam. Kalau kamu tak segera pergi dari rumah itu, azab dari Allah akan turun. Dan bukan hanya kamu yang merasakannya, tapi seisi rumah itu. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku mencium bau gosong. Saat kubuka pintu kamar, api sudah melalap ruangan tengah. Tapi anehnya, api itu hanya membakar ruang altar kecil milik Raihan, ruangan yang selama ini selalu ia kunci. Di dalam ruangan itu, kulihat kitab-kitab kuno, boneka jerami terbakar, darah beku di mangkuk-mangkuk, dan foto-fotoku dengan mata disilang pakai darah. Aku menjerit. Raihan tak ada di rumah malam itu. Aku sendirian. Kata-kata Ustadz itu terngiang kembali. Azab dari Allah akan turun. Setelah kebakaran malam itu, aku memutuskan meninggalkan rumah. Aku kembali ke rumah ibuku di desa. Tubuhku masih lemas, pikiranku tak karuan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa sholat tanpa rasa berat. Tangisanku pecah saat bersujud. Ya Allah, ampuni aku, kuatkan aku. Doa itu akhirnya bisa keluar dari mulutku. Keesokan harinya, aku dan Dela kembali menemui Ustadz. Kali ini aku minta ruqyah. Dalam ruqyah itu, tubuhku bergetar hebat, dan aku memuntahkan gumpalan rambut dan jarum kecil dari mulutku. Semua orang di dalam ruangan terdiam. Ini buhul sihir. Jin pelet yang bersarang di tubuhmu mulai keluar, ujar Ustadz. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman kuliah lama yang ternyata pernah mengenal Raihan jauh sebelum aku kenal dia. Raihan pernah gagal menikah dengan seorang perempuan bernama Laras. Setelah itu dia pergi ke daerah pesisir selatan Jawa. Katanya menuntut ilmu pada dukun pengasihan. Laras, itu nama yang pernah disebut dalam mimpiku. Nama wanita yang menangis sambil berkata, "Jiwamu akan jadi miliknya, seperti aku." Rupanya, Laras meninggal gantung diri seminggu sebelum Raihan bertunangan denganku. Dan menurut cerita warga, jasad Laras hilang dari liang kuburnya 2 hari setelah dikubur. Suatu malam, Raihan datang ke rumah ibuku. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya merah menyala seperti orang kerasukan.